Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik anak-anakku yang sholih-sholihah, semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada kesempatan ini kita langsung belajar Quran hadis materi Quran surat An-Nas. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama membaca ta'awud supaya apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita sudah memasuki pelajaran kedua. Baik, kita akan langsung memasuki pelajaran Al-Quran Hadis, materi Quran Surat An-Nas, pelajaran kedua. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami arti dan isi kandungan surat An-Nas dengan benar. Kemudian, siswa dapat menghafal surat An-Nas dengan baik dan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan isi kandungan surat An-Nas dengan baik dan benar. Jadi yang pertama adalah memahami arti dan isi kandungan surat An-Nas ya. Jadi dipahami nanti tujuannya pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghafal surat An-Nas. Pastinya kalian disuruh yaitu untuk menghafal surat An-Nas dengan baik dan benar. Kemudian dengan berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan isi kandungan surat An-Nas dengan baik dan benar. Jadi diskusi dengan teman kalian apa isi kandungan surat An-Nas. Pada materi yang pertama yaitu membaca surat An-Nas. Baik, Pak B akan membacakan surat An-Nas. Baik, mari bersama-sama membaca ta'awud. Kita membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di situ ada bacaan gunnah ya. Ada bacaan gunnah, ada nun tasdid ya. Itu jadi ditahan pada nunnya ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Misalnya di baik bacanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu harus sama semuanya. Nas, ilahin nas. Nah, boleh misalnya pada ayat yang pertama Qul a'udzu birabbin
nas, malikin nas. Nah, itu nggak boleh ya, seperti itu. Apalagi tambah lagi ilahin nas. Nah, seperti itu salah bacanya. Jadi sama semuanya. Terus ada lagi yang terakhir, biasanya dipanjangkan. Minal jinnati wan nas. Ini salah tambahan ya. Yang betul adalah bacanya adalah harus tartil. Semuanya panjang pendeknya sama. Jadi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi sama semuanya ya, nggak boleh dilebih-lebihkan atau dikurangi. Jadi sama semuanya. Langsung saja. Yang kedua yaitu adalah terjemah arti surat An-Nas. 1. Qul, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi yang berkata ini adalah manusia, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Malikin Nas, yaitu Raja Manusia. Siapa Raja Manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahin Nas, yang ketiga yaitu sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan atau kejahatan ke dalam dada manusia. Bisikan mengajak manusia menurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan was-was atau ragu-ragu. Itu bisa berasal dari jin dan dari manusia, ya. Nah, ini minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan jin dan manusia. Kemudian ini memahami isi kandungan surat An-Nas. Apa saja yang perlu kita pahami kandungan surat An-Nas, yaitu ini perlu kalian garis bawahi atau catat ya. Surat An-Nas merupakan penutup ke 114 dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada total seluruhnya yaitu 114 surat. Ya, sedangkan An-Nas ini adalah ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-114. Kemudian nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Nah, berulang-ulang ya. Nah, itu apa artinya? Yaitu manusia. Perlu diingat ya nanti. Kemudian C. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kemarin Pak Bey sudah menjelaskan, Pak Bey sudah memberitahu kepada kalian kalau surat Makkiyah itu turunnya biasanya di kota Mekah. Sedangkan Madani, kalau surat Madaniyah, golongan surat Madaniyah itu turunnya adalah di kota Madinah. Oke, selanjutnya. Surat An-Nas menjelaskan anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, kalau kita mau meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari pengaruh hasutan setan yang menyelinap di dalam dirinya. Jadi di dalam diri manusia ini ada setan-setan baik berbentuk jin maupun dari manusia. Itu dianjurkan untuk apa? Meminta perlindungan atau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca surat An-Nas. Surat An-Nas mengandung isti'adzah atau meminta permintaan perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya. Mereka dapat melolehkan manusia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menebarkan rasa was-was pada diri manusia. Ya, ini jadi selalu ya, iblis, setan, jin dan bala tentaranya semuanya itu selalu mengganggu
selalu melalaikan manusia, menjadi was-was, ragu-ragu, ya. Nah, ini apa? Kita disuruh untuk meminta perlindungan, ya, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya, ya. Tidak kepada berhala, dukun dan yang lain-lainnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang D, menerapkan bacaan surat An-Nas dalam ibadah, yaitu An-Nas merupakan salah satu surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat mengandung perlindungan. Surat lainnya yaitu surat Al-Falaq, ya. Perlindungan yang dimaksud di sini yaitu memohon perlindungan dari iblis dan bala tentara, setan dari golongan jin dan manusia. Jadi banyak sekali ya yang mengganggu manusia itu, diantaranya iblis, jin, setan dan bala tentaranya. Selain itu manusia juga mengganggu manusia. Ini kita dianjurkan untuk selalu membaca surat An-Nas atau surat Al-Falaq, yaitu yang mengandung perlindungan, ya. Kemudian, nah ini menurut Imam Al-Ghazali, ya, surat An-Nas dapat dibaca sebelum sholat. Pembacaan ini dilakukan dalam rangka berlindung dari bisikan setan saat sholat. Dengan demikian, sholat pun dapat dilakukan dengan lebih khusyuk. Jadi sebelum niat sholat maghrib, ini misalnya ya contoh, sebelum niat sholat maghrib itu kalian dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kalian membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul maghribi salasa raqaati mustaqbilal qiblati ada'am makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, setelah ini baru kalian takbir. Supaya apa? Yaitu dalam rangka berlindung dari bisikan setan saat sholat. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Oke, kemudian lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari awal hingga akhir mendapatkan manfaat ilmu, manfaat keberkahan dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, untuk tugas hari ini kalian cukup mengirimkan voice record, rekaman suara Japri kepada Pak Bay, ya, tanpa mengirim video ataupun foto. Jadi cukup rekaman suara Qul a'udzu birabbin nas dan nama cukup dikirim, ya. Oke, sekian dari Pak Bay. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqra wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.